Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 12 Madrasah Aliyah Ping 3. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Jauhir Bukhari, yakni pelajaran hadis kita di sekolah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Namun sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir Allah memberikan ridho pada kita semua sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalian buka kitabnya, nomor hadisnya 388. Nomor hadis 388. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis shadaqati 'indal mauti. Babu fadlis shadaqati 'indal mauti. Fadli artinya keutamaan, as-shadaqati sedekah, ya, keutamaan sedekah 'indal maut, ketika mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Ja'a rajulun, Ja'a datang rajulun, seorang laki-laki, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan berkata si rajul itu, si laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu shadaqati afdalu, sedekah apa yang paling utama? Ya, ini maksudnya yang paling banyak pahalanya. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama, yakni yang paling banyak pahalanya? Qala, bersabda Rasulullah menjawab, anta saddaqa, hendaklah kalian bersedekah. Anta saddaqa, hendaklah kalian bersedekah. Wa anta sahihun, ya, dan kalian dalam keadaan sehat. Wa anta sahihun, kalian dalam keadaan sehat. Ini yang pertama kata Rasulullah, kita dalam keadaan sehat kita bisa bersedekah. Harisun, ketika kita pelit, ya, kita bisa bersedekah ketika kita sehat, tidak perlu menunggu kita sakit, dan ketika keadaan kita merasa sayang dengan harta kita, ya, justru kita harus paksakan untuk melakukan sedekah di saat-saat itu, di waktu-waktu seperti itu. Ta'mulul ghina, kamu ingin kaya, ya. Ta'mulul ghina, kamu ingin kaya. Jika kita mengumpulkan harta, kita ingin memperkaya diri kita, di saat itulah memperbanyak sedekah kata Rasulullah. Kemudian wa takhshal faqra, dan kamu takut miskin. Kita pengen kaya, kemudian kita juga takut miskin. Pada saat keadaan itulah kita hendaknya bersedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tamahhal, dan janganlah kamu tunda. Janganlah kamu tunda. Wala tamahhal, dan janganlah kamu tunda, hatta, sehingga, idza balagatil hulquma, idza, apabila, balagatil hulqum, sampai tenggorokan. Apa maksudnya? Jangan kita menunda-nunda untuk melakukan sedekah sampai ruh kita, nyawa kita, ya, di tenggorokan itu. Jangan sampai kita menunda sampai nyawa kita ada di tenggorokan. Qulta li fulani kadza wa qad kana li fulan. Qulta, kamu mengatakan, li fulanin, bagi si fulan, kada, ini, wa qad kana, dan ada li fulanin, bagi si fulan. Jadi jangan sampai ketika nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, kemudian baru kita mengatakan, tolong berikan, sedekahkan harta saya yang ini untuk si ini, dan si ini, ya. Jangan sampai ketika ajal sudah menjemput kita, nyawa kita sudah di tenggorokan, kita baru ingin bersedekah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 389. Babu man waqafa, man siapa waqafa, mewakafkan,
Waqafa mewakafkan li aqaribihi bagi kerabatnya. Li aqaribihi bagi kerabatnya. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Talhah, pada Abi Talhah Zaid bin Sahal, ya. Jadi Rasulullah bersabda mengatakan kepada para sahabatnya, ij'alha, jadikanlah, ij'alha, jadikanlah li fuqara'i aqaribika, bagi orang aqaribika, kerabatmu. Jadi dianjurkan sama Rasulullah SAW agar kita memberikan harta apa yang kita miliki, kita sedekahkan kepada orang-orang kerabat kita, artinya orang-orang terdekat kita. Faja'alaha, maka menjadikannya, maksudnya maka memberikan harta itu yang dimilikinya, li Hasan bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab, ya, pada sahabat Hasan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersedekah pada orang yang terdekat kita, para kerabat kita, saudara-saudara kita. Kemudian hadis 390, ya. Hadis 390. Babu akala malal yatama, akala makan malal yatama, harta anak yatim. Minas sab'il mubiqati, minas sab'il mubiqati, termasuk 7 hal yang merusak amal baik, termasuk 7 hal yang merusak amal baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian, sab'al mubiqat, 7 hal yang membinasakan atau 7 hal yang menghancurkan, ya. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah wa ma hunna, wa ma hunna, apa itu, ya. Maksudnya itu yang 7 perkara itu yang dapat menghancurkan itu. Yang pertama, qala, bersabda Rasulullah SAW, asyirku billah, ya, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Ini diantar masuk dosa-dosa besar, ya. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena itu akan menghancurkan amal kita semua. Yang kedua, wasihru, dan sihir, ya. Jangan sampai kita menggunakan jasa sihir, ya, dalam kehidupan kita, atau kita minta tolong dengan dukun, ya, naudzubillah. Kemudian yang selanjutnya, waqatulun nafsi, dan membunuh orang, waqatulun nafsi, dan membunuh orang, allati harramallahu, yang Allah haramkan, allati harramallahu, yang Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Apakah ada membunuh orang dengan cara yang benar? Jika ada hal-hal yang terkait dengan kisos, yang terkait hukum rajam dan lain sebagainya, yang memang sudah ditentukan oleh Allah, ya, melalui Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, dan hal itu ada termasuk bil haqqi, dengan kebenaran. Kemudian selanjutnya yang perlu kita jauhi, 7 hal itu adalah wa aklur riba, ya, makan harta riba. Jangan sampai kita makan harta riba, itu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul dalam hadis yang lain pun berpesan, kullu jasadin nabata min sahakin fannaru aula bih. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, dari benda yang haram, maka neraka lebih utama. Yang kelima, wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Ini yang dapat menghancurkan amal kita juga. Jangan sampai kita makan harta anak yatim, kita meminta dengan donatur atas nama anak yatim, namun ketika sudah diberikan, ya, malah kita yang makan harta anak yatim itu. Nanti Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat pedih di yaumil akhir, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, wa tawalla yaumaz zahfi, ya, ini lari pada hari peperangan, ya. Lari artinya berpaling, bukan melawan musuh, namun dia pergi lari
tidak berani melawan musuh. Ketika berhadapan di dalam peperangan, kita harus berjuang demi agama Allah, berjuang lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita meninggal pun dalam peperangan itu, maka kita termasuk orang yang syahid. Terus yang terakhir, wa qadful muhsanati, menuduh perempuan baik. Wa qadful muhsanati, menuduh perempuan baik, al mu'minati, yang beriman, ghafilati, yang tertutup. Ya. Artinya kalau kita menebar fitnah di mana-mana kepada wanita yang memang dia shalihah, ya, nanti kita akan kena hukum. Ya. Timbal balik kita akan dicambuk. Ya. Jangan sampai kita menuduh orang tanpa bukti, tanpa saksi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 12 Madrasah Alif 3. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dari hadis 388 sampai tadi 390 bisa kalian mengikuti, diartikan kitabnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.